Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pada hari yang sangat berkah ini di hari Jumat di tanggal yang saya lupa tanggal berapa, karena hidup ini kalau kita ingat-ingat hari kita bakalan terus merasa sedih. Gitu ya. Karena hati kita pun lagi sedih. Tapi kalau hati kita baik semua menjadi baik. Salah satu teman saya yang punya hati baik adalah Mas Agi. Masya Allah. Masya Allah. Orang apa ya? Hotel di Quattro decoration make. Corazon metra hemov What? Cemai. Mas Agi. Mas Agi dalam hidup ini Cuma ada Maria. Maria. Mas Agi. Mas Agi adalah cucu dari seorang legenda Indonesia yang sangat baik hati yang bernama Opa Deddy Dores. Iya. Kebetulan Oma mau pergi, beliau adalah istri almarhum yang sangat bahagia, Masya Allah. baik hatinya, Masya Allah. Amin. lembut orangnya, tapi Masya Allah. jangan pernah sekali-sekali membikin hatinya bisa di sama Oma. Masya Allah. Ya, Oma, Masya Allah. Atau Beliau- pakai anu ya, wawan ya? Iya. Oh, Oma naik motor? Enggak, mau ke Oh jangan naik motor Oma, aduh. Ya kan Mas Agi? Iya. Oma serius naik motor? Apa mau TNI? Enggak, Ya tapi naik motor. ke Alfa. Iya naik motor. Enggak, Oh, iya loh, jangan naik motor. bonceng lah. Awat. Kalau naik Grab nggak mau dia nanti berhenti di Alfa ya. Oh, Apa? Hah? Nggak apa-apa. Mau dia? Berhenti Alfa juga. Mau. Berhenti dulu mas, bentar mas. Mau dia? Nggak apa-apa. Lanjut syuting. Soalnya katanya disuruh Mas Agi beli anu. Materai. Hmm. Materai. Buat apa Mas materi? Kalau boleh tahu. Buat surat pernyataan Untuk bisnis saya yang Kalimantan. bisnis apa Mas di Kalimantan? Ya, batu giok. Bukan batu bara, batu giok. Batu giok bukannya di Cina. Batu akik. Oh betul. Mas Agi Iya. orangnya sangat Apa tuh? rendah hati. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Mas Agi, Ya, tanggapan Anda mengenai Palestina gimana nih? tanggapan saya mengenai Palestina. Ya. Ya, Israel lah khususnya. Hah? Bukan manusia. Tolong pesenin Grab dulu. Oh, siap. Oh, baik. Siap, Oma. Oma, singgah duduk. Enggak, udah. Serius? Enggak, iya serius. Oma nggak boleh masuk kamera ya? Kamu mau mana nih tujuannya? Yang dokter gigi itu. Apa namanya? Apa namanya? Aduh. Oh ya udah, aku masukin kamera boleh ya? Ya, Ke YouTube aku. ngapain? Oh nggak boleh berarti. Aduh, Oma kan udah ngapain? Brr. Udah. Jangan. Ngapain masuk YouTube? Maksudnya supaya tahu, tadi kan saya perkenalannya Oma tuh ini Masya Allah. Orang-orang netizen juga pasti wow. Gitu. Masya Allah pasti. Oma tuh baik hatinya saudara-saudara. Apa namanya? Dental klinik atau apa itu? Klinik dental apa? Dentis. Dental apa dentis? Oh berarti Oma suka orang-orang yang giginya juga rapih ya? Maksudnya mukanya biasa aja, yang penting giginya agak bersih atau rapi. Ini udah rambutnya pakai minyak orang aring, gigi kuning kayak gini, habis Oma ya. Oh iya. Dental klinik, Masya Allah. Aku punya dokter gigi loh, satu di Pondok Indah, temen Di rumah SMA. sakit? Iya, rumah sakit Pondok Indah. Ada Aduh, klinik ini. namanya apa ya, Mas? Mama coba deh. Apa ya? Mama di atas. Apa sih? Apa ya nggak namanya? Apa, Din? Kamu tahu namanya dokter gigi itu apa? Dental apa? Hah? Dental home. Dental home. Hah? Dental home. Di apa itu? Daerah apa itu? Dental Home Bintaro. Sektor piro tuh? Terus nggak punya item ya apa? Itu Nggak apa-apa itu mempunyai ini Hah? Itu apa? dental home.
Bentar, itu roti bakar Edi. Roti orang itunya rumah kita ya. Sektor Sektor dua apa berapa itu? Tiga. Hmm. Tapi kalau naik mobil juga Matiin dulu, Bang. kalau naik mobil naik Grab ini kan ada iklan Grab juga Matiin masuk. dulu. Bukan maksudnya kalau Grab juga ini loh. Kalau naik mobil tadi cuma 27.000 Oma. Naik mobil aja Oma daripada Oma kepanasan. Mobilnya nggak ada bang. Bukan mobil yang Grab car. Iya bang, Grab car ini. Oh. Avanza. Oke, Avanza Oma. Iya, udah. Nah, kita kan Grab juga masuk di YouTube kita. Oke, lanjut. Insyaallah. Lanjut wawancara. Kamu lagi di wawancara soalnya. Iya Oma, tadi makanya aku mau masukin ke itu boleh tadi. Iya, iya. Nih, Mana? ini omanya Mas Agi, Masya Allah. Halo. Oma, Masya Allah, bener kan? Cantik, jangan lama-lama netizen. Hei, yits. Itu beliau adalah kekasih hati Opa Deddy Doreng. Masya Allah. Mas Agi ini, beliau yang tadi itu Oma itu adalah nenek Mas Agi dan anak Oma adalah mamanya Mas Agi. Mas Agi. Ya. Tadi kita ngomongin tentang Palestina Mas Agi. Ya. Gimana Mas Agi? Mobil berisik banget ya. Nggak apa-apa. Jangan marah-marah. Oh, jangan. Jangan marah bagimu surga katanya. Karena kata Ustaz Hanan Nataki, orang beriman itu nggak pernah marah. Kalau kamu udah marah berarti kurang beriman. Kurang beriman. Itu Ustaz Hanan Nataki bukan saya. Terus? Jadi apa tadi tentang Palestina? Hmm. Jadi kalau kita bicara tentang Palestina, Iya. itu kita harus mengarah kepada Israel. Ya Israel. Karena ada Palestina, ada Israel. Betul, betul. Ini sekarang ya, Ya. lagi berseteru lah ya. Hmm. Jadi saya harus membahas tentang Israel. Ya. Israel saya bisa katakan bahwa yang menyerang Palestina itu adalah bukan manusia. Karena kalau manusia masih memiliki hati, pikiran, ya kan? Dan apapun agamanya, Hmm. pasti memiliki iman, Hmm. ya kan? Yang ditekuni iman. Dan di dalam agama manapun ya pasti mengajarkan tentang kebaikan. Ya. Gitu. Tapi Israel sendiri, kalau begini ceritanya, Hmm. itu tidak ada sisi kebaikannya, tidak ada sisi manusiawinya. Hmm. Dan bisa kita katakan bahwa mereka tidak memiliki hati yang bersih, tidak memiliki hati nurani, dan pikiran-pikiran mereka juga kayaknya nggak ada. Gitu. Hmm. Jadi akhirnya mereka dikuasai dengan yang namanya setan atau iblis. Gitu. Hmm. Dan bisa saya katakan juga bahwa mereka-mereka ini bukanlah lelaki sejati, melainkan banci lah bahasa kita. Israel ini Zionis Israel ya. Ya Zionis Israel khusus itu ya Saya rasa sih banci gitu. Karena apa? warga Israel nggak semuanya sejahat itu. Betul, betul. Berarti ini Zionis itu Zionis kayak geng-geng gitu kan? Aslinya kayak geng-geng goblok gitu ya. Betul nggak sih? Organisasi lah ya. Iya organisasi goblok kan? Organisasi yang memang ya bahasa kasarnya Goblok nggak sih? tolol. Ush. Kalau goblok tuh masih ada pinternya, tapi kalau tolol udah bodoh berarti. Karena sedangkan nabi-nabi kan banyak di Israel tuh. Betul. Nabi Yakub, Nabi Musa, Iya. Nabi Yusuf. Daerah Israel tuh beliau Ya, berdakwah makanya dan tadi lahirnya. saya Bukan katakan. maksud saya kan, maksud saya Mas Egi. Maksudnya kan kenapa sampai gini? Berarti kan ini bukan semua mewakili semua orangnya ya kan maksudnya. Dan anak kecilnya kayaknya udah di brainwash juga Mas Egi. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa kita nggak melihat daerah Israel, daerah Nasrani, daerah Palestina, daerah Muslim. Saya nggak mau katakan itu. Karena yang saya katakan tadi adalah setiap semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan harus mengimaninya. Artinya mereka berarti punya iman. Setiap manusia, ya. Setiap insan manusia memiliki agama masing-masing. Iya. Tapi kalau ceritanya udah begini, saya nggak lagi untuk mengarah kepada Israel, ya, tapi saya mengarah kepada organisasinya yang menyerang Palestina. Iya, yang kenapa Mas Agi bilang banci? Kalau mereka benar-benar sejati dan memperjuangkan kebenaran menurut mereka, ya jangan anak kecil dan ibu-ibu. Kalau berani laki-laki dewasanya Karena dan maksudnya ribut kan? Iya, pada gini loh. Pada dasarnya Heeh. kita perang tuh ada aturan. Sebenarnya. Ya,
Perang tuh ada aturan. Gentle lah. Perang ada aturan, titik apa namanya teritorialnya kita Iya. harus jatuhkan roket di Iya, mana, iya. kita harus menembakkan kepada siapa. Hmm. Semua ada aturan-aturannya. Hmm. Yang kalau saya tidak salah saya dulu pernah belajar di Fakultas Hukum gitu. Ya siap. Itu semua ada aturan-aturannya. Hmm. Semua yang setiap kita lakukan itu ada aturan-aturan. Iya. Jadi kita tidak semena-mena untuk udah nyemburin roket kita jatuhin di kota ini, nggak bisa, nggak bisa. Karena yang perang itu kita terhadap musuh kita. Anak-anak kecil itu bukan musuh kita. Iya. Dan mereka bukan militer sebenarnya. Iya. Anak kecil kan. Jadi perang itu militer Lucu-lucu, antara baik-baik. militer dengan militer, bukan militer dengan sipil. Jangan jadikan sipil sebagai korban kita. Itu nggak boleh. Itu bukan laki-laki, namanya bukan militer namanya. Iya. Lebih Bukan ke militer. banci. Kalau organisasi itu aku bilang. Bukan banci ya. Apa? Bencong. Aduh. Kalau banci halus, tapi kalau bencong udah jelas-jelas bencong. Intinya nggak punya nyali lah sebenarnya. Itu seperti itu. Teti Mai. Kamu Fadim ya? Iya. Udah. Teti. Seperti itulah ya kurang lebihnya. Kemudian ya itu tadi. Jadi perang ada aturan-aturannya yang berlaku dan sudah diakui oleh dunia ya. Perang itu tidak semena-mena, ada aturan-aturannya. Ya itulah. Kurang lebih seperti itu. Sedih banget ya. Sedih gitu kan kalau misalkan ada anak kecil kena, aduh kasihan banget. Ada video anak kecil ketakutan bom terus dibantuin sama kakak-kakaknya bilang Allah Akbar supaya nggak takut akhir ketawa. Ya trauma kan. Ada yang sampai matanya gini Ya, ngeliat trauma. psikisnya karena kasihan. Yang seharusnya dia tidak merasakan hal itu, tapi akhirnya dia menjadikan ya Apa ini memang siapa? menurut sejarah dua negara ini, apa sih Israel kan bukan negara maksudnya berseteru terus ya sampai hari akhir Di emang dunia Al-Quran, seperti- di Al-Quran Gimana sih pun ceritanya begitu. Mas Yogi? Jadi di Al-Quran pun begitu. Jadi kalau misalkan memang ini secara simpel aja ya. Jadi di Al-Quran tuh bilang gini. Kalau memang antara keduanya itu berdamai atau dikatakan tidak perang, Hah? ya bisa dikatakan dunia kiamat. Oh, Bisa dikatakan dunia kiamat. Tapi tidak seperti ini juga gitu loh. Karena yang kita tahu kemarin juga beberapa tahun ke belakang ini kan artinya ya adalah perseteruan, adalah gitu. Tapi nggak gila ini gitu. iya tapi memang harus dijalanin kali ya. Ya harus jalanin, harus jalan. Ya kita harus tunjukkan lah kepada siapapun bahwa Muslim itu adalah orang yang kuat. Gitu. Dan insya Allah saya bisa yakin, insya Allah ya. Palestina orang-orang yang menjadi korban, anak kecil, orang tuanya, ibunya, bapaknya segala macam. Insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Karena di Al-Quran tertera gitu. Karena di Al-Quran tertera dan itu insya Allah itu janjinya Allah gitu ya. Itu janji Allah bahwa ini memang antara dua ini ya akan selalu terus sampai akhir dunia atau bisa dikatakan hari kiamat seperti itu. Ya memang harus kita jalani sebagai umat muslim ya harus kita tekuni, kita jalani. Dajjal matinya di Israel bukan ya? Siapa? Dajjal. Dajjal mati di tangan kita semua. Tapi yang ininya yang mematikannya Nabi Isa kalau nggak salah. Nabi Isa. Nabi Isa kan? Nabi Isa. Nabi Isa maksudnya sekarang mungkin ada di mana ya dia akhirat ya? Nabi Isa. Sebenarnya dia nggak meninggal kan? Maksudnya ke Sebenarnya- atas dia nanti turun Ya, Nabi Isa itu nggak meninggal. Nggak meninggal. Ya kita nggak usah kelebaran lah. Artinya ya, pokoknya yang kita tahu secara harfiahnya Nabi Isa itu tidak meninggal. Karena ini ada pembicaraannya ada orang yang berkompeten lagi ya. Betul. Dan Nabi Isa itu secara ya kita sebagai orang awam lah ya. Secara soul, secara jiwa masih hidup. Nabi Isa tuh diangkat sama Allah. Diangkat sama Allah bukan berarti dia meninggal, tapi diangkat sama Allah. Kalau Mas Agi Ya. suka sahabat-sahabat Rasul yang kan banyak tuh Abu Ubaidah, Khalid bin Walid, Bilal, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar. Oh kalau saya jelas Abdurrahman. sukanya Abu Bakar ya, Hmm. Umar bin Khattab tuh, waduh, keren. Masya Allah. Masya Allah. So, Saya tadi baru dengar kajian dari Ustadz Hananata. Ustadz Hanan ya, Beliau bilang, kenapa yang diajak Sayyidina Abu Bakar pada saat hijrah? Saya mau tanya dulu sama Mas Agi. gimana? Kenapa? Coba diulangi lagi. Kenapa waktu pas diajak hijrah pindah dari kota Mekah ke Madinah itu Abu Bakar? Kenapa nggak Sayyidina Umar bin Khattab tapi
malah Nabi Muhammad memilih Sayyidina Abu Bakar. Kenapa? Padahal kan yang punya nyali Sayyidina Umar kan. Ya, Sayyidina Umar nyalinya besar banget untuk dia aja pas hijrah aja. Ayo siapa yang berani halangin saya hijrah? Yang punya istri bakal ditinggal sama suaminya. Yang punya anaknya bakal meninggal dan seorang ibu akan kehilangan. Jadi laki-laki di situ nggak ada yang berani tuh untuk menghalangi pasukannya Umar dan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Tapi yang malah diajak itu ada Sayyidina Abu Bakar sama Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau soal itu mending kita putar aja langsung Ustaz Hanan. Bukan. Lebih kompeten gitu. Kenapa yang diajak Sayyidina Abu Bakar? Kata Ustaz Hanan Ataki. Jadi saya nanya balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata alasannya adalah karena beliau memiliki keimanan yang lebih baik dari sahabat-sahabat pada saat itu. Karena menurut cerita yang saya pernah dengar, bahwa Sayyidina Abu Bakar itu memiliki keimanan berapa persen dunia ini kalau pengikutnya masih kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Karena beliaulah temannya Nabi Muhammad yang sangat meyakini waktu pas Isra Mi'raj aja ditanya pas datang kan, teman-teman sahabat yang lain cerita kemarin Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari sini terus ke Masjidil Aqsa, terus dari Palestina terus ke langit. Nggak ada yang maksudnya yang beriman, ragu-ragu, yang keimanannya masih boncos, makin nggak percaya, tapi hanya Abu Bakar lah. Terus Sayyidina Abu Bakar nanya, siapa yang ngomong? Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lah terus bilang, saya percaya. Karena Nabi Muhammad orang yang jujur, saya kenal dari dulu. Masya Allah. Itu tingkat tinggi loh mas. Tingkat tinggi lah pasti. Tingkat tinggi bisa percaya gitu. Kita di posisi yang misalnya Nabi Muhammad kan alhamdulillahnya buta huruf. Karena kalau orang yang nggak buta huruf bisa aja orang-orang menjatuhkan Nabi Muhammad dengan ya dia kan bisa aja nyontek kayak ijazah karena dibikin oleh buta huruf. Tapi jenis akhlaknya baik dan memilih Nabi Muhammad memilih Abu Bakar karena baik mas ternyata. Karena ternyata hati yang baik itu lebih penting dari apa-apa. Karena kebahagiaan di hati. Masya Allah, Mas Haji, ya. Saya rasa punya kebaikan hati yang seperti itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah supaya nggak ada air. Masya Allah. Itu gimana ya? Tapi gini mas, setiap manusia ya, siapapun itu di dunia ini, dia tuh memiliki hati yang baik. Gitu. Apa yang bikin hati tidak menjadi baik atau apa karena pengaruh? Kan kita kan tahanlah dirimu atau tahanlah nafsumu dari wanita dan harta dunia kalau nggak salah. Ya, sebagai umat muslim, untuk menjadikan hati bersih dan baik adalah sholat. Gitu. Jadi ahli maksiat dianjurin untuk sholat. Jangan takut untuk datang ke masjid, untuk sholat ambil wudhu, jangan takut. Justru sholat. Karena dengan sholat, maksiatnya bisa berkurang dan hilang. Yang suka minum khamar gitu ya kalau kata orang, khamar. Atau bahasa kita anggur merah lah. Jangan takut untuk ambil air wudhu. Dan jangan takut untuk datang ke masjid. Karena masjid juga bukan tempat-tempat orang bersih, tempat-tempat orang kotor yang ingin bersih. Gitu. Jadi sholat tuh. Itu bagai haikal tuh namanya. Jadi sholat. Ustaz Taki juga nih. Sholat. Apapun itu sholat. Tobat. Pokoknya sholat. Ya, dari situ kita baru bisa tuh dengan kita sholat, kita tekuni, kita taubat segala macam. Jadi kalau kita udah taubat ya, sholat, itu kita lama-lama jadi aduh sayang juga ya. Mau minum lagi, mau maksiat lagi sayang. Gitu. Ya walaupun itu terjadi ya itu adaptasi lah, itu sholat. Inti sholat udah, nggak ada yang lain. Gitu. Karena ya begitu kita meninggal juga ditanya ya amal dan sholat gitu. Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Siapa Tuhanmu, kemudian sholat kita, amal kita, itu bisa nolong kita nanti. Saya pernah dengar kalau sholat itu bikin kita apa ya, berjalan menuju pintu surga. Sholat. Oh iya. Puasa mengetuk pintu surga. Iya. Tapi sedekah membuka pintu surga. Nah itu kan ada mudah-mudahan Mas Haji tetap teguh. Bukan 3 pilihan, ini 3-3-nya harus diikuti. Iya gini, itu kan 3 pilihan yang jalan. Yang satu berjalan, yang jangan satu atau ngeset mungkin ya. yang satu lagi membuka.
Ya dong. Jadi ini ada filosofinya nih. Filosofinya Berjalan, mengetuk dan membuka. Kalau cuma kita berjalan tapi nggak ada ujungnya buat apa? Kalau cuma ngetok tapi nggak dibukain buat apa? Kalau cuma dibukain tapi kita nggak berjalan dan kita nggak ngetok buat apa? Jadi tiga-tiganya harus kita jalani. Itu filosofinya. Bener banget. Gitu aja. Bener banget. Ya walaupun sholat bolong-bolong, jangan patah semangat. Sholat aja terus. Lakukan. Karena Allah Lebih baik kita memulai daripada kita mengakhiri. tidak sama sekali. Soalnya saya kebanyakan dangdut, kau yang mulai, kau yang mengakhiri gitu. Salah ya? Terus apa lagi? Sepertinya ngobrol sama Mas Agi tuh yang tidak direkam tuh sudah sangat banyak. Oh, Tapi akan terus lanjut ini karena waktu di YouTube sampai sejam 2 jam terserah. bebas. Jadi, apa keinginan Mas Agi terbesar dalam hidup ini? Keinginan, Keinginan ya. bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan udah dipenuhi kita. Keinginan Makan, saya baju yang bagus, terbesar mobil dalam bagus. hidup ini adalah Keinginan. ya, hidup bahagia, meninggal masuk surga. Itu keinginan apa kebutuhan tuh kalau itu? Nah, itu keinginan lah. Itu kebutuhan Mas Agi. Keinginan. Karena kalau kebutuhan pasti dikabulkan sama Allah. Beda. Kalau keinginan, Dan kebutuhan itu beda. kalau Kalau kebutuhan, kasih Mas keinginan, Agi. kalau kebutuhan gini, kalau kebutuhan kita tuh berharap, ya, kita berharap. Dan kalau dapat sedikit aja kita udah, ya udah alhamdulillah. Tapi kalau keinginan sebesar apapun keinginan kita akan kita kejar sampai kapanpun itu. Oh, itu versi Mas Agi ya? Itu versi saya. Kalau versi saya, kebutuhan pasti dicukupi sama Allah. Oh gitu. Tapi kalau keinginan, kadang-kadang keinginan kita kan kalau bukan Mas Agi yang jawab, mungkin keinginan kita ingin memiliki dunia ini, ingin Ya. ini, tapi kan belum tentu dimiliki. Ya intinya kita semua beda versi, beda cara ya. Tapi kita semua satu tujuan. Surga. Hidup bahagia, meninggal husnul khotimah, dan ditempatkan di surganya Allah. Yang paling indah itu surga Firdaus. Maksud saya itu tujuan Mas Agi, itu saya setuju. Keinginan di dunia, Ya kan keinginan. saya bilang kan, ya kan. Cara kita berbeda dalam menyikapi dunia ini, tapi semua kita itu satu tujuan. Udah selesai, nggak ada yang lain. Semua kalau ditanya pengennya apa, hidup bahagia, kaya raya, nggak ada yang lain. Nih, Semua sama. sama kayak saya gini nih. Tapi cara kita yang berbeda. Maksud saya gini Mas Agi, ini lebih contoh ya. Jangan marah bagi surga. Nih, Mas Agi, saya butuh teh manis. Ada. Ini lagi nggak ada nih. Ingin mau nambah. Iya. Bukan teh manis, saya ingin kopi. Saya ingin kopi. Dikabulin apa enggak? Kabulin. Ingin. Mana kopinya? Logikanya, istilahnya. Oh iya baik. Gitu. Baik, harus baik, ada baik. prosesnya lagi. Ingin itu berarti harus Ingin itu harus ditepati, Diraih. harus dipenuhi, diraih Mas harus Agi. diraih ya. Salah ya. Seorang bijakan memahami cinta bukan dicari, Lagu siapa? diraih, cinta pun hadir sendiri, diraih. Siapa tuh ya? Hah? Lagu ya, Oh, lagu lagu mengarang sendiri. Bus, Ahmad Dhani. Mas. Oh masya Allah, Om Dhani loh. Hah? Soalnya nggak pakai musik, Om Dhani kan musiknya Bukan, karena Mas Agi kan cucu Opa Didores, gitarnya Opa Didores ada di rumah Mas Ahmad Dhani, saudara-saudara asal kamu tahu aja, ya kan netizen. ya. Nah, Ada di YouTube-nya Andre Taulani. coba dong satu lagu dari Opa Didores yang saya juga bisa, yang jenuh aku mendengar Mas Agi juga. Jenuh aku mendengar manisnya kata cinta, lebih baik sendiri. Bukannya sekali, sering ku mencoba, Nggak mau gagal lah. namun ku berhasil. Oke. Hanya iman di dada yang membuatku mampu, harus tabah menjalani. Saya sukanya yang lagu Opa sama Pance Pondang ya. Orang Honda. Opa Didores dan Opa Pance Pondang. Lagunya gimana Mas Agi yang pertama? Kapan Kapan? lagi? Coba Mas Agi. Kapan lagi? Enggak, saya ngambil nada gini ya.
Kapan lagi? Oke. Iya. Ya. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan kah lagi? Lagi, satu lagi. Kapan lagi? Ku rasakan Sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Dari pertama lagi. Itu nanti saya masukin ke IG saya. Oke. Seputih. Bukan. Oh, dari pertama Oh, ya. ya. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapan kah lagi? Ku rasakan sunyi mencekam, hati pun tersiksa. Ada rindu untukmu. Masa gitu guys? Masya Allah. Masya Allah. Aduh. Masa gitu kalau senyum tuh kayaknya senyum mau maut deh. Hah? Maksudnya semua wanita kalau disenyumin Mas Agi tuh jadi langsung tertarik, bener nggak? Tangan yang nggak dihalangin, jadi seolah-olah Mas Agi tuh nggak mau menjawab pertanyaan saya. Jangan Kalau- dihalangin lagi mukanya. Kalau Nah kan bicara- senyumnya saudara-saudara tuh. Oh, lihat tuh, cah. Set Kalau mata bicara tipis-tipis tentang gitu. itu udah sering banyak kan orang bilang. Iya. Nah, bosen. Kenapa? Saat Maksudnya bosen untuk deket saya apa bosen ya dengan wanita-wanita apa gimana? bosan lah dengan wanita. Hmm. Ya, 10-20 terdampar buat apa? Iya. Asal jangan bosen lama-lama sama cowok ya. Israel dong. Banci. Kita main diem aja. Maksudnya? Cowok sama cowok, goblok namanya. Nggak ada yang lain. Goblok udah. Betul. Gitu aja. Karena itu zaman negeri Sodom aja dibantai kan sama Allah. Jangan sampai kita Indonesia dibantai gara-gara hal seperti itu, saudara-saudara. Bukan kita menghina ya. Bukan kita apa ya? Goblok. Bukan maksudnya Goblok. hidup ini kan contoh, ada contoh cerita negeri Sodom dibalikin. Mungkin Indonesia sekarang banyak corona atau semua dunia ini karena banyak yang udah lari semua ya kan. Ya intinya. Anak nggak patuh sama ibu. Intinya Allah itu menciptakan sesuatu karena ada sebab dan akibat. Sebabnya apa, akibatnya apa, pasti ada alasannya. Gitu. Makanya kita harus hidup tuh harus selalu bersyukur, rendah hati. Karena kita nggak ada yang tahu maksudnya Allah tuh apa. Makanya pengen sesuatu belum dikabulin sama Allah karena yang terbaik itu udah di tangan Allah. Betul. Allah paling tahu kita. Sebelum kita mau ucap juga Allah tahu. Wah ini anak begini, anak begini. Udah. Kalau saya Jadi cuma yang satu, terbaik aja. saya pengen kaya raya, berkah dan berbagi. Keinginan saya pengen kaya raya, berkah